Anda pikir ini puncak, walaupun sudah terlihat cantik sekali di bawah ya, kawahnya, danaunya, cerukannya, tapi ini bukan puncak. Puncaknya masih ada beberapa. Udah nyampe nih akhirnya ya di Lombok setelah perjalanan tadi dari mana? Dari Jakarta. Sekarang sebelum menanjak kita makan dulu mengisi tenaga. Perlengkapan sudah lengkap ya. Yang wajib itu jas hujan, trekking pole itu wajib banget, bantu kalian banget. Topi, sunblock kalau butuh, obat-obatan pribadi bawa, oksigen yang mau summit wajib bawa oksigen ya. Dan ketika beli cek si kalengnya nih kadaluarsanya gitu. Terus udah gitu kita persiapan tuh kan repacking semua. Pokoknya kita bisa nyewa porter juga. Direkomendasikan 2 orang itu 1 porter ya mas. Ya jadi 2 orang, kalau kalian misalkan bersepuluh ambillah 5 porter gitu. 3 orang 1 porter maksimal itu banget, 3 orang 1 porter. Jadi kalian bisa nitip gitu kayak logistik kayak lain-lain dititip. Nah terus dari base camp kita check in ya, udah gitu baru naik ke setengah, yaitu jam 3:30 sore. 3:30 kita mulai masuk ke luar dari base camp ke pos 2. Jadi ada 2 alternatif, kalian mau jalan atau mau naik ojek. Kalau naik ojek ya paling 30 menitan gitu kan, dengan harga sekitar 175.000. Kalau jalan kaki ya paling modal koyo aja lah gitu, lumayan ya. Perjalanan 2 jam kalau nggak salah sampai pos 2. Jadi itu mah terserah opsi kalian. Itu kita tuh nyampe ya jam 3:30 kita nyampe jam 4 4 baru check in di pos 2 ya. di pos 2. Di pos 2. Sampai di pos 2. Sini Mais. Namanya apa? Hai. Pos 2. Jadi tadi dari base camp kita naik ojek. Jalannya lumayan mantep. Kanan kiri mantep ya, banyak savana. Mendingan naik ojek daripada jalan. Seru naik ojek ya. Kita kesana dulu. Ya, kita juga lihat kondisi sama. Belum tentu kuat juga. Dari lagunya zona nyaman kan? Kita start deh ya dari sana. Nah start dari pos 2 kita mulai jalan 4:30 betul. Jadi setelah prepare semua beres 4:30 kita jalan menuju pos 3. Ya treknya sendiri. Oke Pak, permisi Pak ya. Berapa? Kita start 16:32 pos 2 menuju pos 3.
Parah banget. Jalan masih panjang. Jangan lupa bahagia. Kenangan kali masih panjang. Iya. Ya, treknya sendiri sebenarnya masih landai ya, Mbak Ica ya. Masih landai, alhamdulillahnya tuh Karena tenaga masih kuat lah gitu ya. Terus apa namanya, si view-nya juga bagus, langitnya lagi clear banget, kabut sesekali. Terus capek nggak sih? Itu masih senang lah, kalian itu Rinjani itu banyak banget yang bisa dilihat dari pos 1 ya, dari base camp ke atas gitu, itu bagus-bagus. Baru jalan 25 menit dari pos 2, udah lapar, lumayan, nggak terlalu nanjak sih, agak landai, tapi nggak nemu turunan, jadi ikutin ya, kudu banget buat cemilan. Katanya pos 3 tinggal dikit lagi, ayo, mau nggak? Sejam berselang lebih 7 menit, itu udah pos ekspres. Ekstra. Salah, pos ekstra Edelweiss. Terus sampailah kita di pos ekstra ya, jadi dari 2 ke 3 itu tengah-tengahnya ada juga nih ekstra. Kalau orang-orang bilang bayangan ya. Ya, pos bayangan, walaupun sebenarnya ada bentuknya gitu, nggak cuma bayangan doang gitu. Ya kalau sore dapat view-nya bagus-bagus. Itu buat istirahat dari pos 2, kemudian pos 3 ada ekstranya jadi buat istirahat. Nah dari situ kita lanjut pos istirahat 3. cuma 15 menit ya. 15 menit. Itu kita lanjut ke pos 3. 3 bener. Oh itu lumayan makin Betul. mendaki ya. Betul. Mendingan ini di-cut dulu karena merah ganti baterai. Benar. Apa sih? Apa sih? Lanjut. Tuh kirain mau difoto kan udah gaib. Macam ada yang kayak gini. Macam aja. Ikutin aja alurnya ya. Tambangnya jangan dibawa pulang ya. Tambangnya jangan dibawa pulang. Ini batuan. Apalagi besinya. Cuman kalau udah kayak gini-gini tuh hati-hati aja gitu. Artinya emang agak-agak curam, mungkin tanahnya labil dan lain sebagainya. Besinya jangan dikilo buat ongkos pulang. Berat bawahnya juga. Oke, come on, let's go again. Pos 3 sudah di depan mata. Sejam setengah. I love you. Edelweiss. Camping area. Oh, ada warung bener ya. Jam berapa? Jam 17.57. Tadi kita jam 16.30-an. Berarti ya total 1,5 jam dari bawah sampai dengan atas. Kita udah nyampe pos 3. Jadi tadi di pos 2 itu ada camping area juga. Pos 3 juga ada camping area, walaupun gak luas ya, tapi cukup lah. Dan ada tukang jajan. Kalau misalkan mau ngopi, males buka-buka, itu warung. Berhubung kita mengejar summit dan kita masih semangat, udara sudah mulai dingin jam segini tapi masih bisa ditolerir.
Kalau bisa jangan langsung pakai jaket, menyesuaikan dengan dinginnya udara dulu ya. Nanti kalau udah mulai menggigil baru pelan-pelan pakai, biar nggak terlalu dingin sampai atas. Oke, kita lanjut pos 4. Bang, Oke, jadi tadi dari pos 3 sampai bawah banyak yang ngecamp. Ini kalau misalkan teman-teman lihat kan ini lembah ya sebenarnya. Kalau musim hujan nggak disaranin kita buka tenda di lembah. Kalau hujan air ngalir, ntar kita bisa hanyut, ntar turun lagi di pos 2 kan udah capek-capek. Jadi lihat situasi, oke? Ayo kita lanjut lagi. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai pos 4. Jadi sebetulnya tadi kan kita start jam berapa ya? Jam 6 ya? Dari pos 3. Kalau nggak salah jam 6. Nah, terus kita tuh perjalanan 1 jam 15 menit. Nah, itu tuh treknya lumayan sih. Treknya udah mulai nanjak. Katanya sih bukit apa? Tanjakan penyesalan tapi. Iya. Oke. Ini diulang apa? Ternyata Oh, jadi ternyata di bawah tuh kan katanya tanjakan penyesalan ya. Ternyata di atas lebih menyesal. Soalnya dari pos 3 sampai pos 4 itu 1 jam 15 menit itu mayoritas nanjak. Terus dia berbatu, terus kita ngelewatin jalur kayak jalur air gitu sih. Ada beberapa cabang gitu, ntar ya lihat-lihat aja gitu ya mana kira-kira lebih landai gitu. 1 jam 15 menit. Kita berhenti dulu tadi di pos 4. Makan-makan dulu, ada bisa beli kopi dulu gitu ya, men-charge tenaga. Sekarang kita mau langsung dulu ke Pelawangan. 3 jam ya? 3 jam. nih Ini ya, pos 4. Cemara Siu. Aku nggak tahu kenapa dia disebut Cemara Siu ya. Nanti kita cari tahu, oke? Sip, lanjut Sip, dulu, lanjut. come on. Disambung. Bisa begitu, disambung. Tergantung, Pak. Dia kok kecil banget. Kita sekarang lagi ada di salah satu rumah di Mataram dekat bandara. Jadi tadi apa namanya kita nginep semalam terakhir di sini ya. Jadi bantu sama driver, sebetulnya dia guide juga di Lombok. Dan kita dapat fasilitas tempat menginap semalam. Ya mas, tempat rekomendasi. Dan bapaknya juga apa namanya informatif, enak diajak ngobrol, ya bisa diajak ngobrol enak lah gitu. Nanti kalau misalkan mau kontaknya cek di deskripsi ya. Tadi sampai mana ya Beka ya? Dikurangin. Karena mau Nah dari ekstra pos 3 kita ke pos 3 kita nggak berhenti tapi langsung ke pos 4 ya kemarin kan. Jadi kita langsung karena kita waktunya sudah udah mepet. kan takutnya nggak Udah nyampe. nggak nyampe ya, karena kan agak ngeri ya kalau malam. Jadi kita tuh berangkat jam setengah 5 start. Udah gitu ke pos 3 itu posisi jam 5, terus naik setengah jam udah nyampe pos 3 sebenarnya. Cuma kalau bisa direkomendasiin teman-teman itu mulai keluarin nih trekking pole ya, Ya, di bener. pos 3 gitu. Kenapa? Soalnya jalannya mulai nanjak, udah mulai berbatu gitu kan. Jadi teman-teman kalau pakai trekking pole itu bakal bantu banget gitu. Ya, bantu mengurangin Beban lah ya, beban benar. Jadi buat tumpuan gitu. perempuan. Terus treknya mulai agak-agak ngeri. Jadi kalau dari 2 ke 3 itu masih landai lah gitu ya, masih bisa dinikmati. Tapi pas sudah mau 3 ke 4 ya, Ya, Bridge 3 ke 4 itu sudah sudah berbatu, terus kecil. Apalagi kalau misalnya kalian startnya sore itu udah mulai gelap gitu ya. Jadi headlamp, buff, kalau ada kupluk-kupluk buat ngelindungin telinga ya biar anget gitu. ya bener. Sama jaket, trekking pole jangan lupa. Terus Nah gitu. kemarin tuh pokoknya sampai jam pos 4 itu jam setengah 8-an, jam 7-an lah ya, jam 7-an malam. Nah kita istirahat karena udah capek banget ya. Betul. Jadi di pos 4 Karena itu udah lapar dan belum makan malam. Jadi kita bakar pisang bakar. jadi Bukan tergantung pisang bakar yang kayak dibayangin ya. Dan ini pisang kulit-kulitnya Pisang. dibakar di bara api. potong. Jadi di pos 4 ini enak buat teman-teman yang mau recharge tenaga, enak di pos 4 ada pendopo juga satu, terus ada warung ya. Ntar bakal menemukan sebuah makhluk rambutnya gimbal. Kalau teman-teman di sana sebetulnya gondrong ya, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Iya, jadi kalau misalkan mau air, mau kopi, kopinya mantep deh.
kopi, terus misalkan ada Indomie juga ya, ada Indomie juga di situ. Jadi kalian bisa rehat dulu di situ sejenak untuk nanjak lagi ke Pelawangan. Nah kita kemarin cuma setengah jam ya, Mm-mm. karena kita emang Udah butuh malam juga waktu sih. sampai buat nenda di atas. Jadi kita cuma setengah jam ngopi. Nah kita butuh kafein buat ke atas. Biar melek nih. Tapi nggak banyak-banyak juga. Hmm. Dan butuh isi perut yaitu tadi pisang. Ya, Nah setelah setengah jam kita langsung naik. Langsung. Tapi persiapan sudah pakai baju penghangat dalam dan luarnya outernya Iya, sama outernya. headlamp semua udah dipakai dan komplit karena itu udah gelap banget gitu. Nah Penting itu prepare jas hujan mudah digapai. ya paling atas Ya, in ya, case karena kita nggak hujan tahu gitu ya. cuacanya ya. Tapi padahal alhamdulillah kita cerahnya dikasih enak banget, jadi sepanjang perjalanan atas tuh emang clear. Cuman kalau clear kayak gitu ya prepare aja dingin gitu, apalagi anginnya lumayan kenceng ya, baiknya ya. Tergantung kondisi. Nah itu dia. Jadi fitting jadi badan badan sendiri ya. sendiri. Nah kalau dari yang pos 4 sampai Pelawangan. Pelawangan itu Dia bisa cerita dah, waduh. itu bener-bener nanjak Nanjak. banget dan jalannya sempit dan itu banyak pakai tambang kalau nenek. Betul, tambang. Jadi oh iya cerita soal tambang. Jadi dari ekstra nih pos 3 ekstra itu, kenapa kita saranin trekking pole? Karena kan kita mulai melihat nih efek-efek gempa gitu ya. Jadi udah ada banyak longsoran. Teman-teman nanti kalau lihat ada tiang hijau, terus ada tambang, terus ada warningnya juga sih. Di situ bilang awas longsor gitu ya, waspada longsor. Banyak Itu teman-teman hati-hati, pokoknya dan jangan jangan salah jalur. jalur. Yang paling terpenting jangan salah jalur. Tapi kalau malam ya cek aja lah gitu, kalau misalkan nanti ngelihat kayak ada tanahnya nggak stabil apa segala macam ya hindari, ketok aja dulu pakai si trekking pole Trekking gitu. pole makanya penting trekking pole yang menentukan jalan kemana Betul. juga. Nah, Nah. tadi cerita pos 4 ke Pelawangan ya. Pelawangan. Nah, itu mulai ada tambang-tambang, terus jalannya mungkin ada akar, mulai agak licin ya, ada pasirnya sedikit lah ya. Pasirnya jadi itu yang bikin licin bukan karena basah tapi karena Hmm. pasirnya itu licin. Betul. Itu jalannya sempit dan harus satu-satu. Jadi tidak bisa sebelah-sebelahan dan tambang itu Tambang. tadi benar-benar kita perlu stamina dan Betul. konsentrasi Konsen. ya, apalagi malam gitu. Betul, Jadi jangan malam. mikirin yang lain tapi tetap pikirin kita sampai untuk bisa nenda di atas. Betul. Terus kita Itu tuh cukup lama kita kita nyampe Pelawangan. kita start tuh 8:15 dari pos 4, baru nyampe setengah 1 malam. Dengan kondisi alhamdulillah clear gitu, nggak ada hujan, kabut ya paling tipis-tipis gitu ya. Sempat berhenti beberapa kali juga, nggak masalah, yang penting mah aman gitu ya. Yang penting tetap bersama timnya. Don't let your team behind. Ngomong naon di Oh, deui eta tah. kayak gitu. Oh terus kita nyampe Pelawangan, alhamdulillah indah banget. Jadi sepanjang Rinjani ini benar-benar Indah banget. mata Bukan tuh karena di- cowok, bukan karena enggak cowok. sih. Ya walaupun ada 2 cowok di Tapi sini, lihat tapi ke atas. iya betul. Ya, Apa itu yang dilihat? apa ya? Jadi kita punya view ya. Yang malam itu karena kita alhamdulillah clear sky, walaupun dingin, mulai berasa banget di atas tuh anginnya baik Ya, ya. lebih dingin. Lebih dan- dingin parah lebih. Sementara kami menangis terharu gitu ya sambil memandangi bintang yang kita dapat Milky Way gitu kan. Iya Terus betul. cakep banget. Sayangnya nggak bisa. Iya, lewat mata. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana, ya udah ke Rinjani aja gitu ya. Nah, jadi sementara kita menikmati kemenangan Ya. sementara, cowok-cowok ini Cowoknya pasang tenda, akhirnya dapat kita pas benar-benar di depan danau, dekat danau, menghadap danau. menghadap ya. danau ya. Nah itu pasang tenda sampai jam 1:30 ya. Jam 1:30 lah. Selesai karena cari-cari tempat lokasi. Terus pasang tenda baru 1:30 kita ngeletakin barang semuanya dan karena kita belum makan malam jadi kita baru makan di situ. Nah persiapan itu Persiapan semua summit. kita sekalian repacking lagi untuk summit. Jadi sebenarnya kita nggak ada istirahat saat itu, jadi langsung selesai makan kita istirahat rebahan tapi tidak tidur sebenarnya. Tapi kalau dianjurkan harus tidur dan makannya harus benar. harus benar ya. Jadi kalau bisa disaranin sih kalau mau naik itu satu mesti fit dulu karena menuju puncak tuh gemilang cahaya banget lah pokoknya. Gemilang cahaya karena treknya panjang ya, baca ya. Betul banget. Treknya panjang banget dan kamu nggak dikasih ampun, hampir nggak ada yang landai gitu ya. Iya. Ataupun kalau landai ya gitu Ya tadi lumayan lah untuk narik nafas 5 menit. gitu. Terus nggak ada Bawa air minum. ya. Tapi tipsnya adalah kalau emang bisa bawa air berlebih mending lo bawa deh gitu.
apalagi buat muncak gitu Ya buat muncak minimal bawa 2 minimal yang 600 ml loh ya, 100 ml. bukan yang 330. Aduh, itu mah buat rapat ya. Gitu. Itu kan di atas mau meeting. Benar. Terus kalau bisa saran lagi, mendingan tidur deh. Jadi jangan dipaksa ya, mendingan tidur. Sebenarnya kalau yang muncak itu kemarin kayak kita mulai lihat jam 1 ya. Jam 1 pagi ya. Anak-anak tuh kayak ada beberapa tenda yang udah pasang alarm buat udah mulai siap-siap untuk muncak. Jadi kita juga terpacu untuk oke ya. Come on gitu. Tapi sebenarnya tuh puncaknya kalau yang sekarang ya itu tuh nggak dibatasi nih sebenarnya jam berapa ya Beca ya. Mulai jam berapa? Dan sampai jam berapa? Diri sendiri udah siap atau belum? Betul. Jadi kalau misalkan ngukur aja kalau emang masih butuh istirahat, mending lo istirahat dulu deh gitu. Baru naik. Yap. Gitu. Nah kita packing udah makan juga pastinya. Apa aja sih yang di-packing sih Beca? Kemarin tuh yang penting tuh ya? Yang pasti itu tadi yang dipakai ya headlamp itu pasti Headlamp, dulu. jelas. Karena kita malam ya jalannya. Trekking pole wajib. Jaket dalam sama jaket Ya. luarnya. Jaket dalam, jaket luar. Kalau bisa yang dalam tuh anget, yang luar tuh anti angin. Anti Kenapa? angin. Karena di atas itu wadaw. Sama buff. Buff ya. Kenapa buff? Karena di atas itu pasir, berbatu dan berdebu. Kacamata hitam penting. Iya benar. Oh, biar nggak bukan silau ngeliat cowok aja sih, tadi silau ngeliat Itu lebih glowing ya, lihat matahari di puncak itu glowing sekali. banget. Oke. Sunblock Sunblock ya. ya. Terus air minumnya tadi sama Minimal 2 botol, 600 mililiter ya. Terus cemilan ya kalau kalian mau bervariasi asin dan manis. Gua juga seger Iya. kayaknya kemarin. Pengalaman isu kering penting, kresek penting. Kenapa? Siapa tahu nanti di atas kebelet. Ya. Tapi tolong diingat apapun yang kalian sobek, yang kalian mau buang di atas, masukin plastik, bawa ke bawah. Oke. Tapi ini juga ya. hujan. Sepatu jangan pakai sandal di makan. Ya, direkomendasikan jangan pakai sendal gunung, apalagi sendal jepit, kecuali kalian sudah hebat seperti porter gitu ya. Obat-obatan yang lupa kalian dan oksigennya tadi yang dibeli. Bukan disimpan tapi dibawa. Bener, karena itu penting sih sebenarnya. Takutnya kalian di sana kan tinggi banget ya, tinggi. Siapa tahu nanti kondisi di atas juga kita nggak tahu ya. Takutnya kelamaan kita kurang oksigen, itu penting banget buat penyelamatan utama gitu. Gitu. Terus apalagi peralatan kayaknya. Tapi ini juga penting sih Mbak Ica, karena ternyata pas kita check out itu si sampah tuh ternyata dihitung ya. Iya. Di kilo. Tapi ya ini sih kalau boleh pesan ya, jadi jangan takut sama aturan bahwa sampah harus dikilo di bawah, tapi tolonglah kesadaran gitu, karena kan sayangnya si Rinjani yang secantik ini harus totol sama sampah-sampah kalian gitu. Jadi kresek ada sampah masukin, taruh, udah itu nggak sampai sekilo ya Meja. Terus itu jas-jasnya tadi udah disimpan ya. Sarung tangan, kenapa kita butuh sarung tangan? Karena kita mungkin nanti akan butuh banyak memegang Dan dingin banget tuh, walaupun udah pakai sarung tangan masih itu anginnya lumayan sih, anginnya menggigit lumayan. Nah terus kalau cerita itu perlengkapan ya, perlengkapan harus kita siapin. Yang kita ya ini dari pengalaman kita aja kayaknya kita butuh ini gitu ya, jadi bisa buat masukan teman-teman. Nah, kalau dari treknya sendiri tuh gimana Mbak Ica? wah parah banget. Enggak sih sebenarnya itu menantang ya, Menantang. Jadi kalau dari Pelawangan kemarin kita start jam 3:30 ya. Iya dari Pelawangan kita 4 pagi. 4 pagi. Iya. Kita udah siap semuanya, udah persiapan komplit, udah mulai jalan. Terus kita mulai naik tuh dari Pelawangan menuju atas. Kita sebenarnya bisa kelihatan sih ya, karena mulai dari jam 1 tuh udah banyak tuh anak-anak yang lain tuh naik, dan itu kan malam ya, pakai headlamp jadi kita sebenarnya ngelihat jalurnya. Nah cuman hati-hati teman-teman, itu tuh ya betul, karena di situ banyak jalur menuju ke atas nih, ke apa ya, kita sebutnya kayak puncak untuk kita melihat ke danau Segara Anakan gitu ya. Kita lupa tapi namanya. bukan puncak Rinjaninya ya. Bukan, itu Tapi masih puncak yang menuju ke letter Rinjani. S. Ya letter Nah, S. namanya letter S. Jadi ada letter S dan letter E. Letter E. nanti. Kita ke S dulu ya. S dulu. Nah di letter S banyak jalur sebetulnya, itu tinggal pinter-pinternya aja sih. Itu mata air kita ke kanan ya. Selama ada pelangnya sih menuju puncak itu sebelah mana. Cuma hati-hati aja milih jalur gitu. Ya kalau misalkan bisa barengan sama tim yang lain kayaknya lebih asik gitu ya. Lebih oke lah, saling jaga gitu. Nah terus kita sampai di atas tuh ya, letter S itu jam berapa ya? Jam 6 ya? Pas matahari. Pas matahari terbit. Itu meganya Nah bagus itu banget. menjelang sampai ke
berpasir banget gitu. betul Ya itu tergantung kalian milih jalur. jalur yang mana. Cuman mayoritas kayaknya menuju si letter S itu sudah mulai berpasir. Jadi persiapkan Hati-hati. ya, satu hati-hati, dua persiapkan tenaga. Yang pelajaran penting buat aku pribadi sih, lebih baik pelan tapi maju daripada kamu Tadi kita jam berapa? gas tapi berhenti tengah jalan. Ya, jadi ini perjalanan gila banget. Gila banget tapi worth it. Kenapa? Karena tadi dari jam Dari situ. dari HP. Sambil ngomong dari jam. Dari jam kita nyampe di pos 4 itu mulai kan kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu harus ngisi energi, jangan dipaksa karena itu juga perjalanan malam. Satu dingin, dua kamu butuh kalori. Kalori menjadi tenaga penting. Alhamdulillah nggak hujan. Kan baik, dia baik. Jadi kita berangkat 8.15 dan bayangin kita baru nyampe jam 12.30 di Palawangan. Kondisi udara di atas lagi cerah banget, cantik. Saran ya kalau yang mau kesini bawa trekking pole, itu efek banget, ngebantu banget. Terus dari Palawangan kita start jam 2:30. Sebenarnya dari jam 1 udah ada yang naik sih waktu kemarin ya. Cuman kita save energi dulu biar anget-anget dulu, makan Indomie walaupun ada yang tumpah-tumpah gitu deh. Tapi lumayan ya. Telur rebus juga hilang gitu ya. Nah terus kita start jam 3:30. Medannya aku cerita dulu. Tanjakan 3 ke 4 itu disebut tanjakan penyesalan seperti yang pernah kita bilang ya. Betul. Tanjakan 4 ke Palawangan Dan benar-benar penyesalan. super nyesel. Terus Kalau Dari- tidak ada niat ya. bener dari Dan semangat. betul. Dari Palawangan mau ke puncak, bayangin ya 3:30 berangkat, sekarang jam 6.44. Kita kayaknya baru mau nyampe pinggiran puncaknya. Tapi it's okay, kalian cuma butuh istiqomah gitu ya. Nggak apa-apa, naik 3 setia kawan, menunggu. Jadi Jadi 3 langkah jadinya 1 langkah. tuh 3 langkah jadi 1 langkah. Terus kalau bisa sih saran kita mendingan cari grup. Jadi kita nggak cari jalur sendiri karena jalurnya banyak ya. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang penting cowok. Benar, ada cowoknya, benar. Seperti yang megang kamera di sini, mantap banget. Mantap, keren. Kita bisa lihat ya, dapat Kita sunrise. berdua bidadari yang sangat beruntung menemukan seorang pangeran yang membantu kita. Jadi sekarang kita mau coba summit. Lagi-lagi ya kalian butuh 1 air, 2 cemilan. Dan kalau aku sih ya sarannya kalian beli celana beginian deh, masukin semua celana cemilan di sini. Jadi kalian nggak perlu berhenti buat ngebuka cemilan, itu penting. Terus Mbak, namanya apa, Mbak? nggak nyebut merek, bukan di endorse. Sekarang kita mau ke puncak. Ini udah jam 7, ya memang sekitar sekian jaman ya. Itu kalau bisa lihat di sana coba. Sebenarnya tinggal dikit lagi, tapi kita berjam-jam di sini. Nggak sia-sia nyampe ke sini. Gitu. Nggak, ini worth it. Dari mulai pos 2 kalian udah banyak bisa ngeliat sesuatu hal dan Yang berdoa. membuat kalian bahagia. Gitu. Jadi Walaupun jalan sangat panjang. kalau kalian khawatir kuat nggak ya gue, memang kalian harus olahraga. 1. Terus kalau misalkan worth it nggak ya, worth it banget karena pemandangannya menyejukkan mata, menyejukkan hati. Ya siapa tahu kalau yang jomblo bisa dapet jodoh juga di sini kan. Kita membutuhkan teman-teman yang Satu lagi, memiliki semangat. cari teman yang jago foto. Ya, sayang. betul. Karena saya Betul. kalau nggak didokumentasiin. Betul, tapi yang difotoin, yang ngefotoin nggak bisa dapat. Jadi ya harap-harap mengerti. Oke, Oke, Kita lanjut mari dulu kita ya. lanjut Go. dulu. Nanti di puncaknya benar-benar ada tulisan puncaknya. on. Ciao. Dan letter S itu jam 7 pagi. Iya. Kita jadi dari jam 3:30 pagi Nah, sampai kita di situ baru pakai sunblock. kita lupa ya saking menikmati. Wow, sudah gitu panas kan. Pakai sunblock dulu. Oke, Itu benar-benar keren di situ. keren sih. Itu di situ tuh banyak edelweissnya ya. Ya, banyak edelweiss, tapi tolong jangan dipetik. Kalau kamu sayang jangan dipetik. Cukup dinikmati. Dinikmati aja pakai mata Jadi dia. kenangan untuk dibawa pulang.
jadi kenangan untuk dibawa pulang, bukan untuk dipetik untuk dibawa pulang ya. Oke. Biarkan dia ada di sana, biarkan dia melestarikan, mengindahkan Rinjani. Gitu ya. Ya, Foto betul, boleh lah, ya. foto boleh. Tapi jangan foto gitu jangan. Nah, Jam di 7 pagi ya? 7 pagi. Nah, di situ tuh jalannya makin menanjak dan itu hampir 45 derajat semua. Ya, makin menanjak dan situ berpasir semua. Berpasir. Dan jalurnya itu sebenarnya kadang menyempit, kadang melebar gitu. Jadi harus berhati-hati karena kanannya itu langsung ke terjun ke danau, yang ke kirinya langsung Entah berantakan, langsung ke pos 2 itu. ya, mungkin langsung terjun ke pos 2 gitu. Ya, jadi tetap fokus ya berhati-hati. teman-teman, walaupun Ya. indah. Kalau misalkan kalian memang pengen ngelihat kanan kiri, Mau istirahat, berhenti. ya istirahat, berhenti. Jangan- Jangan jalan sambil oh ngeliat ya, kanan. ya meleng. Anda pikir ini puncak, walaupun sudah terlihat cantik sekali di bawah ya, kawahnya, danaunya, cerukannya, tapi ini bukan puncak. Puncaknya masih ada beberapa dikit lagi menuju ke sana. Jangan menyerah sampai sini ya. Dikit lagi puncaknya, walaupun di sana terseok-seok. Hayu, hajar, yo, bisa yo. Apa? Yo, yo, yo bisa Puncak. yo. Banget ya. Dari S kita menuju masuk ke letter E ya. Nah, itu ada jeda waktu sih sebenarnya itu agak jauh Agak juga lama. ke letter E-nya gitu. Cuman yang jauh paling lama di letter E. Ya, itu tantangan terbesar ya Karena sebenarnya. batu, debu, terus apa lagi? Pasir, Pasir, udah. dan kita langkah 3 langkah 3, itu mundur 2. mundurnya 2. Tapi ya teman-teman familiar lah ya dengan tipe gunung berapi yang seperti ini. Summitnya itu pasti menggoyang lutut gitu ya. Menggoyang lutut. Jadi ya sabar aja sebenarnya, bener sih. Endurance dia jago banget. Endurance lebih penting, jadi mending stabil terus jangan nyerah. Apalagi letter E itu benar-benar Capek. butuh tenaga yang super banget di situ. Dan kalau bisa kalian ya hemat-hemat minum karena benar-benar Nggak ada dehidrasi air, banget. nggak ada sumber air gitu. Kita Berapa jam kemarin jadi? Oke, sampai dari letter E itu ternyata banyak batu gede. Itu Wah, juga hati-hati kita buat hati-hati. jalurnya gitu. Oh, Jangan iya, ada. salah jalur Betul. karena bisa Gelinding. jadi ngelinding ke Ke bawah. jurang langsung Iya, gitu. Nah, Tipsnya tuh pijaklah di bekas pijakan orang, ya nggak ya sih? cari yang ada jejak-jejakan gitu. Kalau emang kalian belum pernah ke sana atau tidak ada tim lain dan hanya tim kalian gitu. Tapi Terus kan saling bantu, saling bantu menuju puncak. Itu tuh kita baru sampai jam setengah 2:30 ya. Benar. Nih pulang nih. Tapi ini lagi-lagi ya, setiap orang beda-beda. Ada yang bilang 7 jam nyampe, 5 jam Iya. nyampe, 6 jam nyampe, 10 1 jam. juga mungkin Iya. bisa sampai. Tapi karena kita Kekuatan tipe fisik orang. karena kita tipe yang banyak istirahat, jadi 2:30 lah udah ke puncak. Santuy dulu. Santuy, yang penting nyampe gitu ya. Iya, tapi sebenarnya jangan terlalu santai juga sih ya itu karena kita Panas, harus turunnya betul. lagi gitu. Dan udara di atas belerang dan anginnya itu. Betul. Nah, nyampe Bapak mana? di atas 2:30 ya lumayan, bukan lumayan. Terbayarkan semuanya. Sampai di puncak Ya. dan untungnya sepi. Jadi Sepi. puas saya di Puas. atas. Itu view-nya keren banget lah itu. View-nya bagus cuman yang disayangkan semuanya ketutup awan. Ya saya seperti berasa di negeri awan. Itu positifnya. Jadi apapun yang terjadi di Rinjani itu sesuatu yang indah. Mau kamu gak ada kabut, kamu bisa lihat sesuatu yang indah. Ada kabut, ada awan, kita berasa ada di kayangan gitu. Tinggal gini aja ngeliat Sun Gokong gitu, ada pasti gitu. Jadi semua Sabun salah ya. dengan Awan awan Kinton. Kinton. Jadi semuanya bisa dinikmati di Rinjani gitu ya. Ya benar. Terus kita setengah dan 3 tetap bersyukurlah bisa Betul. sampai ke atas. Maksudnya Betul. naik turunnya kita stamina kita tuh dari Tuhan juga. betul. Nikmati semua yang sudah kalian lewati di Rinjani nanti.
3 ke 4 agak menangis. 4 ke Pelawangan itu penyesalan. Penyesalan bener. Penyesalan. Dari Pelawangan ke letter S ke letter E sampai dengan puncak itu aku beri nama. Karena aku tanya, itu ada namanya nggak? Dia sendiri loh yang buat nama. Aku yang buat sendiri. Karena dia saking nyeseknya. Itu aku beri nama tanjakan Nama. tanjakan menangis. Karena niscaya siapapun yang lewat sana minimal mungkin akan ingin menangis gitu. Tapi setelah kalian turun sampai nih di tenda, kalian sudah dapat view yang di atas gitu ya, itu penyesalan itu hilang. Kalian akan bersyukur di ya Allah di Tuhan bagus banget itu sih kalau aku. Dari Mbak Ica mungkin ada, Kalau aku sih dia udah puas dia. aku bahagia. Karena emang udah lama banget ya kita pengen reunian dan akhirnya juga. Terus walaupun keadaan benar-benar capek kemarin, tapi ya itu benar-benar temen ini setiap kawan. Aku bersyukur karena Jadi selesailah trip Lombok kita ya Mbak Ica ya. Special thanks to cowok di belakang layar ini yang mungkin cowok di belakang layar ini, terima kasih banyak. Yang penting tadi ya perlengkapan persiapan ya, dan mereka yang tempat kita ya sih sebenarnya guys, itu harus matang banget kalau kerja sih, karena memang treknya untuk pemula sih berat ya, berat. Oke, itu semoga membantu kalian yang ingin nge-trip. ya cari-cari informasi udah nggak di sini aja tempatnya. Deskripsinya ada nanti juga ya. Ya, di sini ada dan Penjelasan selanjutnya. dan pantauin aja si channel ini karena oke banget lah, ini orang yang admin di sini tuh emang anak gunung banget dan dia berpengalaman banget. Dan banget. oke, kita sabar banget. Welcome to Lombok, welcome to Rinjani. Semangat ya.